Tanpa kita sadari, perkembangan teknologi merupakan peranan penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari mencari hiburan, resep makanan, semua bisa kita akses dengan teknologi, tak terkecuali pendidikan. Peranan teknologi sangatlah penting, dari mulai mencari rumus cepat, referensi, semua bisa kita akses melalui internet. Sehingga manfaat teknologi dalam bidang pendidikan sangatlah banyak, diantaranya yaitu menambah wawasan. Dengan mudah kita dapat mencari sumber pengetahuan dan membuat kita mudah mendapatkan ilmu dari internet. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan belajar. Dengan adanya teknologi, siswa bisa menyesuaikan kemampuan belajarnya sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing. Yang ketiga yaitu mudah mencari materi pembelajaran. Dengan adanya platform Google Classroom, lalu YouTube, dan juga Zoom, semuanya bisa mudah diakses oleh semua kalangan siswa dan mahasiswa. Dengan adanya teknologi pun kita bisa merasa memiliki tentor pribadi untuk membantu kita dalam proses pembelajaran, sehingga belajar menjadi lebih fleksibel. Dengan teknologi membuat kita lebih mudah belajar, dimanapun dan kapanpun. Di jalan bisa, lalu di toilet pun kita juga bisa sambil belajar. Sehingga bagi kaum yang malas belajar, sekarang tidak ada lagi alasan karena sudah dipermudah oleh teknologi. Halo Sobat Pendengar, saya Aci Dan saya Tata. Senang banget akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol kali ini dengan tema yang menurutku sangat seru ya, yaitu teknologi dan pendidikan. Ya, betul banget Bu Aci. Kita pasti tahu ya kalau misalkan teknologi itu nggak bisa jauh dari kehidupan nyata kita, apalagi di dunia pendidikan ya. Apalagi semasa kita pandemi itu seakan-akan penyelamat banget teknologi untuk dunia pendidikan ya Bu Aci. Iya, teknologi adalah jembatan antara guru dan siswa, apalagi menurut UNESCO ada lebih dari 1,5 miliar siswa di seluruh dunia yang memerlukan teknologi untuk melakukan pembelajaran jarak jauh. Wah, berarti angkanya besar banget ya. Berarti teknologi itu merupakan peran penting dalam dunia pendidikan ya Bu. Tentu saja, tapi di balik banyaknya manfaat ada tantangan untuk teknologi di dunia pendidikan. Mungkin itu akan kita kupas lagi ya Bu ya pada podcast di sore hari ini. Iya, benar sekali. Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di masa kini kian pesat. Sebagai Kini AI media terus terdepan yang dikembangkan selalu untuk mengikuti mendukung perkembangan ilmu teknologi pengetahuan terkini, dan teknologi termasuk Sebenarnya kalau kita tarik mundur ke belakang sedikit ya, sebenarnya teknologi itu juga sudah lama masuk ke dunia pendidikan. Cuma pas waktu pandemi kan teknologi banyak digunakan. Jadi kayak peran teknologi terlihat lebih jelas lagi kayak gitu, lebih jelas, lebih penting. Iya bener banget Bu. Dulu kan teknologi itu masuk mungkin hanya melalui proyektor atau lab komputer di sekolah ya Bu ya, yang minim akses internet. Sedangkan kita sekarang tuh bisa mengakses lebih luas, misal lewat Zoom atau Google Classroom. Ujian pun sekarang kita bisa berbasis online ya Bu, yang nggak harus offline yang datang ke sekolah gitu ya Bu ya. Iya bener banget, tapi masalahnya kayak nggak semua siswa itu punya akses yang sama. Ada siswa yang punya laptop yang canggih, internet yang canggih, HP yang bagus, tapi ada juga siswa yang kurang mampu, HP-nya hanya abal-abal, nggak bisa buat akses pembelajaran, dan juga sinyalnya pun kurang. Mungkin itu yang bisa dinamakan dengan kesenjangan digital ya Bu Aci ya, di mana teknologi itu semakin maju, akan tetapi kelompok-kelompok yang tidak memiliki fasilitas dasar tuh mereka tidak bisa mengejar dunia teknologi gitu dalam pendidikan, sehingga tidak merata ya untuk teknologinya. Yang pertama gadget. Dulu kalau ngelakuin aktivitas yang berbau sama elektronik itu ada alatnya sendiri-sendiri. Kayak radio yang buat dengerin musik, TV buat nonton, kalkulator buat ngitung, telepon yang cuma bisa buat nelepon, ya kalau mau ngirim pesan ada alatnya lagi yang namanya pager. Sampai kayak kamus elektronik buat terjemahin bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kebayang gak sih ribetnya? Nah, kalau sekarang gimana? Semuanya tuh udah di zip di satu perangkat aja. Jadi nggak usah repot beli barang-barang yang banyak kayak zaman dulu.
Yang selanjutnya peta. Dulu kalau ke suatu tempat yang memang kita belum pernah kunjungin, pasti nggak ketinggalan bawa peta. Atau siap-siap nanya sama orang di jalan buat nyari alamat. Mungkin ini pengalaman Ayu Ting Ting yang pernah disasarin sama orang sampai jadi lagu yang booming. Nggak kebayang dulu kalau ada Google Maps. Nah, kalau sekarang tinggal buka handphone atau lihat GPS buat nyari alamat atau muter-muter tempat yang baru, biar nggak nyasar. Terus media hiburan. Dulu kalau mau dengerin musik harus punya alat playernya sama kasetnya. Kayak Walkman yang temannya kaset. Discman yang buat dengerin lagu dari CD. Dan piringan hitam yang bentuknya gede banget. Nah, kalau sekarang, peralatan tadi udah dibikin compact, kayak MP3 player, atau media penyedia streaming online, kayak Spotify, YouTube, dan kawan-kawannya. Tinggal connect ke internet terus di-play, banyak lagu yang bisa dinikmatin. Tapi buat sebagian orang, alat-alat jadul kayak gitu tetap punya historinya masing-masing. Makanya, sampai saat ini masih banyak orang yang berburu kaset-kaset jadul buat dijadiin koleksi. Ada satu hal lagi yang seru kalau dibandingin sama zaman dulu. Zaman dulu tuh kalau mau pinter, harus sering-sering main ke perpustakaan, nyari buku. Kalau sekarang, balik lagi ke handphone. Ada e-book yang udah banyak bertebaran. Kalau ada hal yang kita nggak tahu, dikit-dikit pasti tanya sama si mbah. Jadi nggak usah repot lagi cari buku di perpustakaan. Bahkan, saking canggihnya, hal-hal yang absurd pun si mbah juga tahu loh. Tapi difilter ya, nggak semua yang ada di internet itu benar. Nah, sebenarnya masih banyak banget kalau mau dijabarin satu-satu. Kalau kalian gimana? Masih nerapin hal-hal yang tradisional, apa udah pakai cara modern? Iya, benar banget. Ini juga jadi tantangan bagi guru ya. Jadi kayak guru harus lebih adaptif lagi dan mencoba untuk belajar teknologi yang baru lagi. Nah, mungkin ini pembahasan yang menarik ya Bu Aci untuk kita bahas. Jadi apa sih peranan penting teknologi dalam dunia pendidikan ya Bu Aci ya? Iya, benar banget. Kalau ngomongin teknologi, aku jadi ingat pengalaman pribadi saat kuliah pakai daring ya. Jadi kayak diskusi, presentasi semuanya pakai Microsoft Teams. Awalnya itu kayak aneh ya dan kurang terbiasa, tapi lama-lama terbiasa jadi enak, jadi serasa fleksibel seperti itu. Iya, saya juga waktu maba ngerasain ya Bu ya. Tapi justru dari situ ada sisi positifnya ya Bu ya. Kita bisa belajar di mana aja, kapan aja. Jadi lebih fleksibel untuk kita belajar. Dan penting banget harus ada internet ya Bu ya. Iya, selain fleksibel, teknologi juga bisa membantu kita menjadi pengetahuan kita menjadi lebih luas ya. Kayak ada aplikasi Duolingo, kita bisa belajar bahasa, ada Khan Academy buat belajar matematika dan sains, dan kita bisa mengakses materi itu di mana saja dan kapan saja. Iya, dan menariknya juga itu mereka itu aplikasi-aplikasi itu memiliki artificial intelligence ya Bu ya, dimana bisa menyesuaikan level. Semisal kita nggak paham di satu titik tuh, AI bisa membantu kita untuk memberikan latihan tambahan gitu. Apa kamu pernah mendengar istilah artificial intelligence? Artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah mesin yang diprogram untuk berpikir maupun bertindak seperti manusia. Ada dua komponen utama dalam pengembangan AI, yaitu big data dan computing power. Contoh penerapannya pun beragam, seperti chatbot, verifikasi wajah, fitur personal assistant, Oke Google, call root. recommendation engine, dan self-driving and parking vehicles. Lalu, bagaimana penerapan artificial intelligence di Indonesia? Menurut riset dari Microsoft bersama dengan firma riset IDC tahun 2019, hanya 14% perusahaan Indonesia yang sudah mengadopsi AI. Selanjutnya, menurut Oxford Insight, angka kesiapan adaptasi AI di pemerintahan Indonesia berada di peringkat 5 se-Asia Tenggara. Terdapat beberapa kendala dalam penerapan AI di Indonesia, seperti pengelolaan big data dan mindset inovasi. Untuk mengatasinya, SDM Indonesia perlu memiliki 3 skills utama, yaitu kemampuan analitis, pengambilan inisiatif, dan tentunya keterampilan IT. Iya, jadi kita kayak punya tutor, tapi dari teknologi itu, peran teknologi itu penting makanya.
Jadi tutornya itu kayak bersifat personal gitu ya Bu ya. Jadi setiap siswa itu dengan kelebihan masing-masing, kekurangan masing-masing, kecepatan belajarnya itu bisa disesuaikan dengan adanya teknologi ya Bu Aji ya. Iya, tapi jangan salah, teknologi itu bisa berjalan lancar dalam pendidikan kalau misalnya infrastrukturnya sudah bisa berjalan dengan lancar. Makanya perlu dukungan pemerintah dan sekolah agar infrastruktur itu bisa berjalannya lancar dan pendidikan bisa menggunakan teknologi dengan lancar. Nah, Bu Aji, pendidikan tuh selain memperluas akses, dia juga bikin metode pelajaran tuh lebih menyenangkan dan kreatif ya Bu ya. Misalnya itu ada gamifikasi di mana pembelajaran tuh ada sistem gamenya gitu. Oh iya, kayak Kahoot dan kuis itu ya, saya pernah cobain kayak bentuknya kayak game tapi lebih seru gitu ya. Iya. Jadi siswa itu termotivasi gitu. Jadi dia tidak merasa beban karena ada game di dalamnya. Jadi pendidikan itu dirancang dalam bentuk game atau permainan. Jadi tidak membuat siswa itu menjadi beban gitu dalam belajar ya Bu Aji ya. Iya, jadi siswa kayak lebih termotivasi gitu ya. Selain itu, penggunaan multimedia juga penting. Bayangin kalau guru menjelaskan materi lewat video dan animasi. Jadi kayak menurut UNESCO juga kalau menggunakan video dan animasi dalam pembelajaran kayak lebih efisien ya. Jadi lebih enak Dipahami ya Bu ya. dipahami oleh murid. Apalagi materi yang sulit untuk dijelaskan gitu ya Bu. Semisal kayak peredaran darah atau cara kerja mesin itu kan membutuhkan mungkin yang namanya animasi 3D ya Bu ya. Jadi siswa itu lebih paham apa yang dibicarakan, apa yang dijelaskan oleh guru. Terus mereka itu dapat animasi 3D itu ilmunya lebih masuk gitu Bu, tahu secara jelas gimana gambaran dari yang apa dijelaskan dosen atau guru ya Bu ya. You can feel your heart thudding away every time you put your hand to your chest. But do you have any idea what's really going on in there, or what keeps your heart ticking as it should? Every day, your heart beats about 100,000 times, sending 2,000 gallons of blood surging through your body. Although it's no bigger than your fist, your heart has the mighty job of keeping the blood flowing through 60,000 miles of blood vessels that feed your organs and tissues. Food, water, and oxygen are essential for the existence of human life. Blood transports all these substances through various channels called blood vessels. Blood vessels involves arteries, veins, capillaries. To keep the blood flowing throughout our body, we have a pumping system, and the heart is the pump, which is composed of muscle that pumps blood throughout the body, beating approximately 72 times per minute of our lives. The human heart has 4 chambers: the right atrium, the left atrium, the right ventricle, and the left ventricle. There are 4 valves in the heart. These valves are tricuspid valve, mitral valve, aortic valve, pulmonic valve. These valves are one-way valves. Now, you have seen the structure of the heart. Let us find out how it works. The blood becomes oxygen-rich by absorbing oxygen in the lungs. The function of the heart starts when oxygenated blood is carried from the lungs to the left atrium of the heart by means of the pulmonary veins. The left atrium relaxes, this blood is pumped into the heart. When the left atrium contracts, the left ventricle relaxes simultaneously. The left atrium pushes the blood into the left ventricle through the one-way valve. When the left ventricle contracts, the blood is pumped into the aorta, which carries oxygenated blood to the different parts of the body, except the lungs. Oxygenated blood reaches the different parts of the body through the blood vessels called the arteries. The arteries gets branched into capillaries, which then reaches to the different organs of the body. The blood then becomes deoxygenated, and the blood capillaries gets mixed and form thicker blood vessels called the veins. The veins carry deoxygenated blood to the heart. The blood vessels that carry deoxygenated blood to heart are known as the vena cava. The deoxygenated blood from different parts of body enters the upper right chamber of the heart, which is called the right atrium. The right atrium gets contracted, allowing the blood to flow into the right ventricle, which contracts with the expansion of the right atrium through the one-way valve. The right ventricle then contracts, pushing the blood into the pulmonary artery. The pulmonary artery carries the deoxygenated blood to the lungs for oxygenation. The lungs oxygenate the blood by exchanging of gases and flows back into the heart through the pulmonary vein, and starts the circulatory cycle all over again. Iya, jadi media-media itu sangat penting untuk membantu siswa lebih
lebih gampang gitu untuk menangkap pelajarannya. Tapi di sini masalahnya nggak semua guru suka cara seperti itu. Masih banyak guru-guru yang kayak berpatokan dengan cara lama, suka dengan cara metode ceramah gitu. Iya, itu cukup membosankan ya Bu ya kalau misalkan hanya menggunakan ceramah. Jadi mungkin diperlukan adanya pelatihan guru untuk mengenal suatu teknologi gitu. Jadi bisa menyesuaikan dengan zaman sekarang di mana teknologi itu sudah maju ya Bu ya. Iya, benar banget. Nah, sekarang kita bahas tantangan ya. Tantangan yang paling jelas adalah tantangan kesenjangan digital. Ya, UNESCO aja mencatat 30% siswa dari negara berkembang itu Bu belum punya perangkat yang memadai untuk belajar melalui teknologi, sehingga jutaan siswa itu kehilangan kesempatan untuk belajar melalui teknologi Bu Haji. Iya, oleh karena itu kesiapan guru dalam perannya itu juga sangat penting. Apalagi banyak guru yang belum bisa memakai aplikasi-aplikasi yang sederhana, apalagi aplikasi teknologi pendidikan yang lebih rumit, kayaknya perlu adanya pelatihan tadi. Nah, selain itu juga tantangannya itu berupa keamanan data Bu Haji. Jadi keamanan data itu di banyak platform pembelajaran online belum punya proteksi yang kuat sehingga bisa bocor data-data siswa. Mungkin itu salah satu tantangan yang penting ya Bu Haji ya. Iya, jadi teknologi itu emang penting, emang keren, tapi tanpa kesiapan infrastruktur SDM dan manfaatnya nggak akan maksimal. Bener banget Bu Haji. Berarti kalau kita lihat ke depan ya Bu ya, kita pandangan ke depan berarti teknologi itu akan semakin canggih ya Bu Haji ya? Iya, contohnya akan ada kecerdasan buatan, jadi AI bisa menganalisis siswa, bisa mencarikan pembelajaran yang cocok untuk siswa tersebut. Ya, selain itu ada VR dan IR ya Bu ya, dimana siswa itu bisa tur misalkan ke piramida tapi tanpa berangkat ke sana, jadi sudah ada sistemnya, jadi membuat pembelajaran siswa itu lebih menarik dan menyenangkan gitu ya Bu Haji ya. Bosan dengan pembelajaran fisika yang itu-itu aja? Ingin belajar sambil bermain? Yuk, kita jelajahi dunia baru pembelajaran dengan teknologi Augmented Reality atau AR dan Virtual Reality atau VR. Pernahkah kalian mendengar istilah AR dan VR? AR atau Augmented Reality adalah teknologi yang menggabungkan dunia nyata dengan objek virtual. Sedangkan VR atau Virtual Reality adalah teknologi yang membawa kita ke dunia virtual yang sepenuhnya baru. Kita bisa merasakan seolah-olah berada di tempat yang berbeda. Ada banyak sekali aplikasi AR dan VR yang bisa digunakan untuk belajar fisika. Yang pertama ada Google Expeditions. Bayangkan kamu bisa mengunjungi berbagai tempat terkenal dan bersejarah tanpa harus meninggalkan kelas. Dengan Google Expeditions, itu semua mungkin terjadi. Yang kedua ada Merge Cube. Coba bayangkan, kamu bisa memegang sebuah tata surya atau sebuah atom di tanganmu. Dengan Merge Cube, kamu bisa melakukan itu. Yang ketiga ada Lobster. Lobster menyediakan laboratorium virtual yang memungkinkan kamu melakukan eksperimen sains yang berbahaya atau mahal tanpa harus khawatir akan resiko. Dan yang keempat ada Cospesus Edu. Dengan Cospesus Edu, kamu bisa membuat dunia virtualmu sendiri dan menjelajahinya bersama teman-temanmu. AR dan VR membuka pintu menuju dunia pembelajaran yang lebih seru dan efektif. Dengan teknologi ini, kita bisa belajar sambil bermain dan mengeksplorasi berbagai konsep fisika dengan lebih mudah dan mendalam. Iya,
Iya, keren banget ini sih. Bahkan ada riset yang bilang VR bisa ningkatin pemahaman konsep karena pengalaman belajarnya lebih intensif kayak gitu ya. Jadi menggunakan VR siswa bisa belajar lebih intensif lagi. Dan ada juga project based learning Bu yang didukung teknologi. Jadi siswa itu bisa kerja kelompok secara online, nyari data, bikin presentasi serta kolaborasi itu lintas negara. Jadi menyenangkan sekali ya Bu ya teknologi ini. Bayangin aja nanti ada hologram guru yang bisa ngajar di kelas, kayak ada robot atau asisten guru, itu kayaknya bukan hanya fiksi, bukan bayangan kita lagi. Nanti pasti ada kayak robot yang bisa ngajar, pasti lebih seru ya. Menarik ya Bu ya teknologi di dunia pendidikan ini ya Bu. Iya, menarik sekali. Nah, dari diskusi kita sore ini berarti dapat disimpulkan bahwasannya teknologi itu punya peranan penting ya Bu ya dalam dunia pendidikan, dari metode belajar, aksesnya, serta pembelajaran personal untuk siswa-siswanya ya Bu Aji ya. Iya, benar sekali, tapi tantangannya juga nyata ya, kayak kesenjangan digital, kesiapan guru, sampai privasi data yang penting itu harus terjaga. Kalau itu bisa diatasi, maka masa depan pendidikan bakal cerah dengan bantuan teknologi ini. Dan semoga pembahasan kita di sore ini tuh bisa memberikan gambaran ke teman-teman ya bahwasannya penting teknologi dalam dunia pendidikan ya Bu Aji ya. Iya, intinya jadi teman-teman terima kasih sudah dengerin podcast kita. Jangan lupa terus belajar, terus beradaptasi, dan pastinya jangan takut sama teknologi. Oke, see you next time. Bye-bye.